Apa yang haram tidak, berdusta, ya kan? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi yaumiddin. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim al-ghafuril karim wa abdul amin wa ta'ala radhiyallahu anhu wa anhu wa jami'il muslimin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darin amin. Sifat Allah yang ke-11 sama dan yang ke-12 maksud. Arti sama artinya mendengar, maka mustahil Allah itu tuli. Dalilnya, petunjuknya di dalam Al-Quran, wallahu sami'un alim. Dan yang maksud artinya melihat, maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirun bima ta'malun. Nah, di dalam tauhid kita wajib mengimani, meyakini bahwa Allah itu memiliki, wajib bersifat mendengar. Jadi Tuhan kita ini mendengar dan Tuhan kita ini melihat. Nah, sifat Tuhan itu wajib kita imani. Cuma bedanya antara kita dengan Tuhan, mendengarnya Allah tidak terbatas. Kalau kita terbatas, ketuhan umur bakal mendengar. Kalau Allah tidak ada batasan dalam mendengar segala makhluk-makhluknya. Bahkan mendengarnya Allah ini bukan hanya mata. Nah, kalau Allah melihatnya Tuhan bukan hanya sekedar benda yang dilihatnya, suara pun dilihatnya. Nah, itu bedanya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara kita dengan Tuhan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang mendengar dan melihat tadi, Allah itu sifatnya qadim. Artinya memang sudah azali Allah itu mendengar dan melihat. Kalau kita baru terjadi, sebelumnya kita belum lahir, tidak ada tuh yang namanya mendengar dan melihat. Kalau Allah memang sudah sifatnya qadim, tidak ada yang menjadikan Tuhan itu mendengar. Memang Allah itulah yang maha mendengar dan melihat. Wajib kita imani. Kalau misalnya kalau ketawanan nanti, ini tidak apa-apa kan kita maksiatnya. Dan lihat Tuhan kan. Ini Tuhan kita tahu, Tuhan lihat Tuhan kan. Bila kita mengimani begitu, biarlah. Jadi makanya adabnya itu bila mendengar ya, maka hendaklah bagi orang yang sudah betul-betul mengimani bahwa Allah itu maha mendengar, wajib bersifat mendengar, maka hendaklah bagi setiap orang yang mukmin yang bertauhid bahwa ia takut berkata-kata yang haram. Sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataan. Jadi kita bila sudah mengimani, maka dijagalah dengan perkataan kita. Jadi bila guru waktu kita belajar, orang yang hobinya berbicara haram menunjukkan bahwa kurang atau tidak ada pengetahuan Allah itu bersifat mendengar. Makanya paling tidak kita jaga mulut ini jangan sampai berbicara yang haram. Apa yang haram tidak, berdusta, ya kan? Itu haram ya. Yakinlah bahwa pekerjaan itu didengar sama Tuhan. Nanti kita bakal dipertanggungjawabkan setelah kita di akhirat nanti. Jadi waktu kita belajar di sekolah, yang haram itu sudah pasti dilarang, tidak kita lakukan. Bahkan berbicara yang sia-sia itu pun kalau bisa kita kurang-kurang. Karena orang yang bicara sia-sia dan bermanfaat,
maka mewarisi 4 perilaku gitu. Apalagi yang haram. Ini 4 orang yang hobinya suka bicara yang tidak bermanfaat. Pertama, hatinya keras. Maksud hati keras di sini, orang tersebut bila dinasihati tidak mau terima. Itu ciri hati kita keras. Apa sebabnya? Pasti ngomong. Ngomongnya yang sia-sia. Yang kedua, mewarisi orang tadi itu rezekinya Tuhan. Ini nggak ngomong ya sia-sia. Rezeki orang tadi Tuhan. Contoh aja kayak makanan kita sama-sama nih. Ada kawan satu berpandai aja, ya kan? Berpandai aja, bicara aja. Yang lain habis udah makan, ini belum lagi makan. Siapa duluan dapat rezeki dari makanan tadi? Padahal rezekinya di hadapan kita. Gara-gara banyak omong, maka rezeki di hadapan pun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Yang banyak omong. Yang ketiga, orang yang hobinya bicara yang sia-sia, diberi Allah penyakitan. Ada sedikitnya orang tadi. Apakah sakitnya? Kayaknya sebetulnya pilek kan, kayaknya sebetulnya uyuh kan, nanti demam kan. Nah, itu kebanyakan gara-garanya banyak bicara. Yang terakhir, orang tadi gara-gara suka bicara yang tidak karuan, yang tidak bermanfaat, maka diberi oleh Allah sifat malas. Jadi malas segala-galanya. Ya tapi kebanyakan ngomongnya aja, habis energinya di omongan aja. Nah ini yang harus kita jaga. Mudah-mudahan kita ini dapat menjaga mulut kita. Selamat insan dekat dan bisa. Selamatnya lidah, selamatnya seseorang itu disebabkan gara-gara menjaga lidah. Nah, yang bahasa tadi adabnya apa? Melihat ya, Tuhan melihat. Tuhan melihat itu, maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid bahwa ia jangan melakukan atau membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya. Nah ini dari segi anggota tubuh kita. Mau di dalam hati pun bila bermaksiat dilihat Tuhan. Mau pekerjaan di luar pun dilihat Tuhan. Jadi guru semalam waktu kita belajar, kalau mau segera mengamalkan sifat sama dan basar ini, bila sekaligus mengamalkannya bagaimana? Yaitu perbanyaklah kita berwirid atau beramal ibadah. Insya Allah kita itu terlaksana sifat sama dan basar. Misalnya biasa orangnya hobi menuntut ilmu. Nah, tidak mungkin dia itu nanti itu bicara yang tidak karuan. Pasti yang dibicarakannya ilmu. Dan tidak mungkin juga orang tadi itu melakukan maksiat. Misal lagi orang tadi melakukan yang namanya membaca amaliyah, membaca maulid, membaca burda, membaca ratib, paman. Nah, bila orang melakukan itu sama saja orang tadi mengamalkan sifat sama dan basar. Maka orang yang punya wiridan yang dapat dari gurunya itu salah satu penghubung dia kepada gurunya. Kalau orang yang tidak memiliki wiridan berarti putus hubungan dia dengan gurunya. Kalau sudah ada ciri, sudah ada wiridan di guru kita, lalu kita amalkan, itu bukti kita hubungan sama hubungan. Guru kita tadi karena beliau mengamalkan juga berhubungan dengan gurunya. Gurunya sampai ke gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Walhasil kalau orang tidak punya wiridan, sama saja dia itu putus hubungan dengan Rasulullah SAW. Makanya penting wirid. Nah wiridan ini harus kita atur dalam keseharian kita, harus ada di dalam kita. Apa misalkan wiridan? Misal baca selawat. Harus ada kita meluangkan waktu untuk membaca selawat. Apalagi wiridan, membaca istighfar. Apalagi wiridan, membaca Quran. Biar sedikit-sedikit, tapi ada bukti kita ini menghubungkan kita dengan guru kita. Kalau yang tidak punya guru, menghubungkan kepada Rasulullah SAW.
Nah, bila kita laksanakan itu, maka secara otomatis sifat amaliyah daripada sifat sama dan basar kita lakukan. Kesimpulannya, jadi sama dan basar tadi banyak-banyak melakukan ibadah, banyak-banyak wirid, istiqomah di dalam wiridan-wiridan yang sudah kita terima dari guru-guru kita. Panjang kok mau sambung. Oke, biar kita lanjut ya. Mungkin masalah adat-adatnya ini memang sebenarnya banyak. Nggak habis malam kita bicara. Cuma yang itulah tadi, perhatikan wiridan kita. Wiridan jangan sampai terlirik. Biar selawatnya 100 kasih. Biar bacanya sambil berdiri kah, sambil nonton TV kah, latihan. Nanti ada masanya kalau sudah terbiasa, istilah aja selawatnya, ada kita itu, ya kan, pakai bagus, minyak harum, tawajuh betul-betul sama Rasulullah. Nah, sebelum melaksanakan itu biasakan dulu. Ya biasakan dulu tadi ya terserah aja. Sambil dudukkan membacanya, mau sambil berdiri kan. Pokoknya yang penting dijaga dulu wiridan tadi harus sudah lakukan. Begitu juga membaca istighfar. Nah, dua inilah wiridan di akhir zaman yang jangan sampai kita tinggal. Sholawat sama istighfar. Berapa banyak? Banyak itu banyak. Bagusnya. Saya buka sholawatnya, istighfarnya saya buka, bacanya. Paling kalau sudah terbiasa 10 menit selesai itu. Bacanya tuh. Kalau sudah terbiasa juga bacanya. Ini kita ini kadang nyerah duluan. Banyaknya. Udah aduh juga baca, coba dibaca, hampir selesai ya dari bacaan itu. Cuma melihat banyaknya tadi lalu malas mengerjakan. Jadi supaya kita tuh hikmah kita ya, mau berwirid, maka pandanglah wirid tadi sebagai hubungan kita kepada guru kita atau kepada Rasulullah. Bila aku tidak baca wirid berarti aku ini hari ini tidak ada hubungan dengan Nabi. Kalau gara-gara ada hubungan kita sama Nabi, pas mati. Lalu dia jadinya. Tapi kalau kita sudah baca wirid berarti ada tuh hubungan kita sama Rasulullah. Itu aja yang supaya kita tuh kuat jadinya mau istiqomah di dalam wirid. Selanjutnya sifat kalam, artinya berkata-kata. Jadi Allah itu pun berkata-kata. Insyaallah ini bukan kesambung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kita membaca maulid. Allah mudahkan mulut kita, dan tubuh kita di dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.